Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Isania dengan NIM 232-102-0373. Dan saya Nadiftia Afra Uberta dengan NIM 234102030020. Kami dari kelompok 6 akan membuat video mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama tentang materi pemeriksaan di persidangan dalam proses jawab-jawab. Apa sih yang dimaksud proses jawab-jawab atau surat menyurat itu? Oke, untuk pengertian pemeriksaan di persidangan dan proses jawab-jawab dalam perkara perdata, adapun pengertiannya yaitu proses jawab-jawab surat menyurat adalah inti dari pemeriksaan perkara perdata di persidangan setelah upaya perdamaian mediasi tidak berhasil. Proses ini bertujuan untuk merumuskan dan mempertajam duduk perkara dari gugatan dan bantahan sebelum masuk ke tahap pembuktian. Adapun yang pertama, tahapannya yaitu pembacaan gugatan. Nah, pada tahapan ini mengawali proses jawab-jawab, yaitu penggugat atau kuasa hukumnya membacakan surat gugatan yang telah didaftarkan di pengadilan. Kemudian, pembacaan gugatan dilakukan di muka persidangan yang dihadiri oleh tergugat atau kuasanya. Setelah dibacakan, hakim ketua akan menanyakan kepada tergugat apakah akan mengajukan jawaban atas gugatan tersebut. Nah, dalam praktiknya, seringkali majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mengajukan perubahan atau revisi minor atas gugatan setelah pembacaan. Nah, setelah itu kan yang kedua dalam proses jawab-jawab kan ada jawaban gugatan. Kamu bisa jelasin nggak jawaban gugatan itu bagaimana? Kemudian tahapan kedua setelah pembacaan gugatan ada namanya jawaban gugatan. Jawaban adalah tanggapan resmi dari pihak tergugat atas gugatan yang diajukan oleh penggugat. Jawaban dapat berisi 3 hal utama. Yang pertama, eksepsi atau bantahan, yang dimana keberatan terhadap syarat formal gugatan, misalnya pengadilan tidak berwenang, kompetensi absolut atau relatif, gugatan kabur, gugatan kurang pihak, atau gugatan prematur. Jika eksepsi ini dikabulkan, gugatan dapat dinyatakan tidak diterima atau niet ontvankelijk verklaard. Kemudian, bantahan pokok perkara, bantahan atau sanggahan terhadap dalil-dalil material yang diajukan oleh penggugat. Substansi sengketa ini adalah pertahanan tergugat atas hak-haknya. Kemudian, gugatan rekonvensi atau gugatan balik, jika tergugat merasa memiliki tuntutan balik terhadap penggugat, tuntutan tersebut dapat diajukan bersamaan dengan jawaban yang dalam hal ini tergugat berkedudukan ganda sebagai tergugat konvensi dan tergugat rekonvensi. Nah, kalau untuk tahapan pertama dan kedua tadi sudah aku jelasin, kamu bisa nggak jelasin pengertian replik dan juga duplik pada tahapan ketiga dan keempat pemeriksaan di persidangan dan proses jawab-jawab perkara perdata? Tentu bisa. Yang ketiga yaitu replik. Replik adalah jawaban kembali yang diajukan oleh penggugat terhadap jawaban gugatan dari tergugat. Yang pertama, tujuannya adalah untuk menangkis dalil-dalil jawaban tergugat. Yang kedua, penggugat akan berupaya membantah eksepsi yang diajukan tergugat dan memperkuat kembali dalil-dalil pokok perkaranya. Yang ketiga, jika tergugat mengajukan gugatan rekonvensi, maka dalam replik, penggugatan juga wajib mengajukan jawaban atas gugatan rekonvensi tersebut, berkedudukan sebagai tergugat rekonvensi. Duplik adalah jawaban kedua yang diajukan oleh tergugat terhadap replik dari penggugat. Ini adalah kesempatan terakhir tergugat untuk mempertahankan dalil-dalilnya dalam proses surat menyurat. Tergugat akan menanggapi kembali bantahan-bantahan penggugat dalam replik, terutama mengenai eksepsi dan pokok perkara. Duplik seringkali menegaskan kembali posisi yang telah disampaikan dalam jawaban gugatan. Setelah duplik, proses jawab-jawab selesai dan persidangan biasanya dilanjutkan ke tahap pembuktian, kecuali ada putusan salah mengenai eksepsi. Jadi, dari penjelasan tadi, kesimpulannya yaitu yang pertama, gugatan. Pihak yang menyampaikan yaitu penggugat. Tujuannya untuk mengajukan tuntutan dan dasar hukum. Yang kedua, ada jawaban. Pihak yang menyampaikan yaitu tergugat. Tujuannya untuk menangkis gugatan atau membantah gugatan dan membantah
pokok perkara. Yang ketiga yaitu replik, pihak yang menyampaikan yaitu penggugat, tujuannya untuk menanggapi dan membantah jawaban tergugat. Dan yang terakhir, duplik, pihak yang menyampaikan yaitu tergugat dan tujuannya untuk menanggapi dan membantah replik penggugat atau biasa disebut dengan penutup. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.